Oke, shalom semuanya. Ya, kesempatan ini saya masih bisa mengucapkan Happy New Year ya buat Anda semua. Karena ini ketemu lagi, sebelumnya kan di tahun yang lalu. Ya. Jadi hari ini kita jumpa lagi di tahun yang baru 2021. Nah, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan buat kehidupan kita orang-orang percaya hari-hari ini? Saya percaya bahwa apapun yang sedang terjadi di bawah kolong langit ini tidak begitu saja terjadi. Tapi Tuhan punya rancangan ya, Tuhan punya rancangan yang harus digenapi di waktu yang Dia sudah tetapkan. Nah, yang apa yang saya dapat ya selama beberapa hari ini, bahkan selama 2 tahun belakangan ini ya, betapa Tuhan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan satu pesan untuk kita setiap orang percaya bahwa kita tidak pernah dibiarkan. Tetapi Tuhan mau kita terkoneksi dengan apa yang Dia sudah nyatakan, yang Dia sudah tetapkan di dalam tahun-tahunnya. Ayat yang sangat familiar yang pasti semua Bapak Ibu sudah sekalian tahu, yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Maka ayat itu menjadi sebuah pesan untuk kita juga di hari-hari ini. Bukankah di dalam Yeremia 29 ayat 11, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Di situ dikatakan ya, Tuhan punya rancangan-rancangan plural. Tuhan punya rancangan-rancangan yang akan digenapi, yang Dia punya atas kita. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan membuat kita hancur, tapi rancangan yang memberikan shalom dan yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Itu Yeremia 29 ayat 11. Tapi Tuhan sedang berbicara kepada tubuh Kristus hari-hari ini ketika saya beberapa waktu ya di dalam suasana seperti ini, ya, pandemik seperti ini, banyak pelayanan-pelayanan yang saya lakukan juga secara streaming. Tetapi di dalam beberapa waktu ini, kurang lebih mungkin 2 tahun, 3 tahunan ini, ketika saya terus berdoa di dalam hadirat Tuhan, maka Roh Kudus berkata begini, orang-orangku harus tahu apa yang sedang aku mau nyatakan di hari-hari ini, supaya mereka dapat bersepakat dengan aku. Karena Roh Kudus katakan begitu orang-orangku atau kita sebagai orang percaya, waktu kita sepakat dengan Dia, maka kita akan menghadirkan apa yang menjadi rancangannya. Ya. Rancangan Tuhan itu ada, rupa-rupanya dalam Yeremia 29 ayat 11 itu, rancangan Tuhan itu akan dimanifestasikan ke bumi. Begitu ada orang-orang di bumi yang adalah kita semua, waktu kita sepakat dengan rancangan itu, lalu kita ada di dalam timetable-nya Tuhan, kita ada di dalam waktunya Tuhan, maka itulah yang Tuhan mau nyatakan. Dan kalau kita lihat di dalam angle profetik bahwa sejak 2 tahun yang lalu, dari tahun lalu sampai sekarang ini, kalau Anda perhatikan kenapa di dalam 2 tahun ini ya, dari tahun lalu dan tahun ini, sepertinya seluruh dunia mengalami satu serangan ya, yang frontal kepada bangsa-bangsa, yaitu dengan hadirnya pandemik ini. Yang virus ini menjadi virus ya, dari epidemik menjadi pandemik. Nggak ada orang tahu apa yang terjadi. Tapi waktu saya berdoa 2 tahun yang lalu Roh Kudus itu menyingkapkan satu hal yang harus diketahui sebagai orang percaya. Yaitu yang pertama begini, Tuhan punya waktu dan saat. Itu pasti. Tuhan punya agenda ya. Dan agenda Tuhan itu ada di dalam waktunya Dia. Jadi Dia punya rancangan-rancangan yang tertulis dalam Yeremia 29:11 tadi. Rancangan-rancangan itu ditaruh di dalam waktu-waktunya Dia. Di dalam waktu-waktu Dia disebut di dalam waktu perkenanan. Dalam perjanjian lama, Yesaya nggak salah dikatakan begini, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab kamu. Jadi ada yang namanya waktu perkenanan, di mana disitulah Tuhan mau menyatakan isi hatinya. Sebab rancangan-rancangan Tuhan tersebut itu ditaruh di dalam waktu-waktunya Dia. Dan Tuhan mau ketika kita memahami waktu-waktunya Tuhan itu, supaya kita bisa berselaras, supaya kita tahu bagaimana kita berdoa. Karena dikatakan kita tidak bisa berdoa sembarangan, kita tidak bisa menjadi petinju sembarangan, kita tidak bisa menjadi pemanah sembarangan. Tapi Roh Kudus katakan kita harus menjadi orang-orang yang tajam dalam kita berdoa, dalam kita melepaskan perkataan kita ke udara. Kita harus tepat di dalam waktunya Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa tahu waktunya Tuhan? Dan kalau kita mau tahu waktunya Tuhan, maka kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka Alkitab itu ditulis di dalam budaya Yahudi, di dalam paradigma Yahudi, di mana di dalam paradigma Yahudi itu Tuhan berbicara melalui bahasa Ibrani tentang rancangan Tuhan ini yang ditaruh di dalam waktu-waktu Tuhan. Misalnya begini, kenapa di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dan ayat yang 11, apa maksudnya Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11? Dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk apapun di bawah kolong langit ini ada masanya.
Dan untuk apapun yang ada, itu ada waktunya. Kenapa ada Pengkhotbah 3 ayat 1? Dan kenapa Pengkhotbah 3 ayat 11? Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Coba ditampilkan dua ayat itu, Pengkhotbah 3 ayat 1 dan Pengkhotbah 3 ayat 11, 1 dan 11. Dua-duanya berbicara tentang waktu Tuhan. Ya, ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kemudian ayat 11 dikatakan, maka Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sampai di situ. Kita bisa lihat apa sih yang Tuhan bicarakan di sini. Rupa-rupanya ketika Tuhan berbicara tentang waktu, maka Tuhan memperkenalkan satu timetable. Tuhan memperkenalkan satu, apa ya kalau timetable, timeline. Timeline itu berbicara tentang kurun waktu. Di mana di dalam kurun waktu itu ada rancangan-rancangan Tuhan yang harus dinyatakan. Ada rancangan-rancangan Tuhan harus tergenapi. Dan ini dia yang Tuhan katakan bahwa sebagai orang percaya kita tidak boleh kehilangan waktu itu. Kita tidak boleh miss waktu yang Tuhan sedang nyatakan. Karena kalau kita miss waktu itu, nanti kita bisa salah berdoa. Nanti kita bisa tetap dikuasai oleh intimidasi. Tapi kita harus tahu apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam waktu-waktu perkenanannya dia. Dan saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa apa yang terjadi dalam Alkitab, Alkitab mencatat hal-hal yang dahsyat di dalam waktu-waktu Tuhan. Misalnya begini, waktu Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa nanti keturunanmu akan dikuasai oleh bangsa yang besar, kemudian bangsa besar itu akan keluar setelah 400 tahun. Tuhan sudah berbicara kepada Abraham, nanti setelah 400 tahun bangsa Israel itu akan keluar. Dan lihat, ketika waktu itu tergenapi, waktu di mana bangsa Israel akan keluar dari perbudakan, kita lihat di situ ada fenomena yang tidak terjadi sebelumnya. Bagaimana waktu itu anak-anak di bawah 2 tahun dibunuh oleh Firaun. Ya, dibunuh oleh Firaun. Kenapa anak-anak di bawah 2 tahun dibunuh oleh Firaun? Ada apa maksudnya? Kemudian kita lihat di situ Musa terselamatkan. Padahal Musa waktu itu masih bayi, tetapi Tuhan telah memilih Musa untuk menjadi pemimpin yang akan melepaskan bangsa Israel, yang akan menggenapi nubuatan, yang akan menggenapi waktu Tuhan tersebut. Sekalipun Musa waktu itu masih bayi, tapi di situ sudah ada warfare-nya, sudah ada peperangannya. Kemudian akhirnya kita lihat ketika Musa sudah saatnya untuk melepaskan bangsa Israel, kita di situ kita lihat lagi ada peperangan. Jadi kita lihat momentum-momentum besar di dalam waktu-waktu Tuhan yang harus tergenapi. Ada peperangan yang besar, ada hal-hal yang dahsyat. Kita lihat satu kali ketika Daniel, di dalam zamannya Daniel, pada waktu Daniel merasa bahwa ada sesuatu yang harus dia tangkap dari Tuhan. Waktu dia baru berniat, di dalam Daniel 10 dikatakan, pada waktu Daniel berniat untuk mendapatkan pengertian, di situ terjadi warfare, di situ terjadi peperangan ya, di mana waktu pesan Tuhan harus sampai kepada Daniel, tapi pesan itu tertahan selama 21 hari. Akhirnya ketika Gabriel sampai kepada Daniel, lalu diberitakanlah kepada Daniel tentang satu masa yang akan datang di depan. Akan terjadi masa yang dahsyat terjadi di depan. Dan untuk menyampaikan pesan ini kepada Daniel, bahwa akan ada waktunya nanti, itu akan terjadi di depan, masa yang besar. Di situ sudah terjadi peperangannya. Dan sini kita bisa lihat apa yang Roh Kudus bukakan, bahwa setiap waktu yang Tuhan tetapkan, di mana ada agendanya, di mana ada rancangannya mau tergenapi, di situ setan mengadakan perlawanan, setan mengadakan satu peperangan. Ya, peperangan itu terjadi dari zamannya waktu Musa, kemudian pada waktu Daniel mendapatkan pengertian, di situ ada peperangan ya. Dikatakan Raja Persia menahan Gabriel 21 hari, tapi malaikat perang Archangel Mikael turun membantu, kemudian Gabriel bisa masuk dan menyampaikan pesan. Padahal perhatikan di situ, padahal pesan itu untuk hari yang jauh akan datang. Untuk hari yang jauh nanti akan datang. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan yang besar yang akan digenapi di dalam waktu yang sudah Dia tentukan itu. Dan apa ini? Kalau kita lihat di dalam waktu besar Tuhan, ada waktu-waktu besar, tapi selalu ada tanda-tanda peperangannya. Karena apa? Karena memang musuh berusaha menggagalkan, tetapi pasti musuh tidak bisa menggagalkan, tapi musuh berusaha mengadakan perlawanan supaya mungkin menghambat,
membuat orang-orang yang akan menerima waktu Tuhan tersebut mengalami goncangan, mengalami ketakutan, mengalami intimidasi, karena musuh akan selalu berusaha mau mengacaukan perhatian, membuat orang-orang menjadi lemah. Tetapi ini merupakan sebuah tanda buat kita sekarang, yaitu bahwa ketika ada rancangan besar Tuhan akan masuk ke bumi, ada rancangan dahsyat akan masuk ke bumi, peperangan itu dimulai. Dan apa yang Tuhan mau saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian adalah, kalau kita lihat di hari-hari ini, di dalam sepanjang kehidupan saya, ya, setahu saya, sepanjang hidup saya dari saya waktu masih kecil sampai umur sekian ini, kejadian seperti ini rasanya saya belum pernah lihat. Ya, kalau epidemik pernah ada, tapi kalau sampai berskala pandemik, rasanya setahu saya belum pernah terjadi yang namanya pandemik seperti ini. Dan kalau kita lihat, karena waktu Roh Kudus menyingkapkan saya di dalam timeline-nya Tuhan, prophetic kalendernya Tuhan, maka Tuhan menjelaskan kepada saya apa yang terjadi di dalam 2 tahun, setahun kemarin dan sekarang ini, apa yang terjadi. Kenapa di tahun 2020 itu tiba-tiba bangsa-bangsa mengalami satu serangan yang seperti ini. Mungkin gak ada orang tahu, tapi Tuhan berkata begini, sebab ada agenda besar daripada Tuhan yang akan masuk ke bumi. Dan memang peperangan ini terjadi, ya ini karena memang Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar di hari-hari terakhir ini. Kalau kita lihat, maka itu kita sebagai orang percaya, kita harus menangkap waktu-waktu Tuhan. Seperti ini, saya mau perlihatkan kepada Anda kenapa 4 kali ya di dalam kitab Wahyu, ya kalau nggak salah 4 atau 5 kali di dalam kitab Wahyu, baik Wahyu pasal yang pertama sampai Wahyu pasal yang ke-22, Tuhan berkata begini, aku kepada Yohanes di Pulau Patmos, aku adalah Alfa dan Omega, aku yang awal dan yang akhir. Kenapa sampai 4 kali? Ini dia gambarnya. Kenapa sampai 4 kali diperkenalkan kepada Yohanes di Pulau Patmos tentang awal dan akhir ini? Ini maksudnya apa? Mari saya beritahukan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini harus ditulis oleh Yohanes, karena kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu itu, pesan ini harus sampai kepada bangsa-bangsa, ya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat bangsa-bangsa, Philadelphia, Tiatira, dan 7 jemaat itu yang ada di Asia. Berarti apa yang Tuhan perkenalkan kepada Yohanes di Pulau Patmos itu berkenaan dengan ada waktu Tuhan yang harus diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, yang harus dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Dan inilah yang Roh Kudus katakan bahwa ternyata di dalam kalendernya Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan menaruh rancangannya di dalam tahun-tahun yang ada pada orang Yahudi. Dari mana saya tahu? Ada beberapa ayat yang tertulis secara tersirat yang menjadi doa dari seorang pemazmur. Itu tertulis di dalam Mazmur 102 ayat 28 di slide 19, Henry. Di sini kita melihat ketika pemazmur berdoa, Mazmur 102 ayat 28, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Bahasa Inggris itu di bawahnya. You are the same and your years will have no end. Your years shenotehah dalam bahasa Ibraninya. Itu berbicara bahwa orang Yahudi menyadari bahwa Tuhan telah menaruh atas mereka tahun-tahun yang mengandung rahasia Tuhan. Tahun-tahun Tuhan itu tetap sama, tidak berkesudahan. Sebab di dalam setiap tahun-tahun Tuhan ada pesan yang harus dinyatakan. Tapi bangsa-bangsa lain, Goyim, Gentiles, bangsa-bangsa lain belum mengerti tentang tahun-tahun Tuhan. Kenapa demikian? Karena mungkin saya melihat bahwa sesungguhnya pesan yang harus disampaikan kepada bangsa-bangsa lain seharusnya terkoneksi secara utuh dari apa yang terjadi dialami oleh kehidupan murid-murid Tuhan yang adalah orang Yahudi sendiri. Jadi karena terputus, maka kita orang-orang percaya kita tidak mengerti yang namanya waktu Tuhan itu ternyata ada. Ya, kita tahu waktu Tuhan ada, tapi kita tidak tahu kapan di mana. Kapan di mana? Ternyata waktu Tuhan itu ada. Bagaimana kita tahu? Melalui kalender orang Yahudi, disitulah Tuhan percayakan waktu Tuhan ada di situ. Sekali lagi saya sampaikan, karena Tuhan berbicara kepada orang Yahudi dan Tuhan menggenapi waktu dia berbicara kepada Abraham 400 tahun kemudian bangsa Israel akan keluar, dan mereka tahu di tahun yang Tuhan sudah tentukan,
terjadi kelepasan. 400 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda perlu tahu itu berbicara tentang akhir daripada penindasan. Akhir berbicara selesai, semua itu selesai. Jadi kalau kita lihat 400 tahun, di 400 tahun itu di dalam gematria Ibraninya itu adalah huruf terakhir dari 22 abjad Ibrani. Itu berbicara sudah selesai. Huruf Ibrani yang berbicara sudah selesai, itu orang Yahudi tahu itu. Berarti kalau sudah sampai terakhir, huruf Ibrani yang ke-22, itu kalau sudah dikatakan demikian, bahwa itu harus tergenapi. Dan ini misteri di dalam waktu Tuhan yang ada. Satu contoh, ketika Yesus naik di kayu salib, waktu Yesus berkata, sudah selesai. Sebenarnya kata sudah selesai itu hanya dipahami oleh orang-orang Yahudi yang berbicara akan ada waktunya di mana tekanan yang ada dalam kehidupan manusia akan selesai. Itu hanya ada pada tahun-tahun Ibrani. Nah baik, saya mau nyatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita tidak terlalu bingung. Orang Yahudi, kalau kita tahun 2021 sekarang, maka orang Yahudi itu menyebutnya tahun 5781, atau pada umumnya mereka sebut P Alef, tapi para rabi-rabi menyebutnya sebagai Taf Shin P Alef. Nah ini memang kalau tidak masuk kepada kedalamannya bisa bingung. Umum mereka sebut P Alef 5781, tapi para rabi menyebutnya Taf Shin P Alef. Harus dimulai dengan kata Taf Shin P Alef. Nah apa yang Tuhan menyatakan di 5781 yang adalah 2021 ini, maka di sini profetiknya bisa jadi semakin jelas. Sesungguhnya apa sih yang Tuhan mau nyatakan di era yang sekarang ini? Karena kita ingat ya, ketika Yesus berbicara, akulah yang awal dan yang akhir begini, maka Yesus sedang berbicara, hai bangsa-bangsa, kalau kamu ada di dalam timeline-ku, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah tahun-tahun yang disebut oleh orang Yahudi. Ketika kamu ada di dalam tahun-tahunku, maka aku akan menyingkapkan kepadamu hal-hal misteri yang tidak terpahami, dia katakan. Dan kita ada di dalam penggenapan waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Ada rancangan yang besar yang dia mau nyatakan. Kalau kita, kalender kita Gregorian itu 2020, mulainya dari 2020. Sebenarnya kalau menurut tahunnya orang Ibrani atau tahunnya orang tahun itu disebut tahun Tuhan sekarang, masuk agenda Tuhan yang akan besar ini masuk kepada era 5780 atau mereka sebut tahun P81, sekarang P Alef. Dan mungkin tidak banyak orang tahu apa yang Tuhan mau terjadi di dekade P. Bapak Ibu perlu tahu bahwa Tuhan punya agenda itu per 10 tahun ya. Per 10 tahun itu dimulai dari tahun 2020 yang lalu. September 2019 itu kalender tahun baru orang Yahudi, Rosh Hashanah, masuk ke 5780. Tetapi digenapi di Januari 2020. So sepanjang tahun 2020 itu 5780 yang adalah dekade P. Sekarang masuk ke 2021 itu berbicara P Alef. Angka pertama Alef. Jadi abjad Ibrani Alef, Bet, Gimel, Dalet ya, Hei, Vav gitu. Jadi 5781 kita memasuki era dekade P tapi Alef. Dan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya dekade ini adalah dekade yang luar biasa. Di dalam dekade P ini ya, dekade P, karena P ini sebenarnya berbicara tentang Tuhan mau supaya kita menerima kemudian memperkatakannya lagi apa yang sudah keluar dari mulutnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau Bapak Ibu tahu atau pernah mendengar atau pernah mengikuti apa yang saya pernah bagi, P itu simbolnya adalah mulut yang terbuka. Kalau mungkin ada contoh gambar P itu kan, P itu gambarnya simbol yang terbuka. Jadi begitu orang Yahudi merayakan tahun baru 5780 atau mereka sebut tahun P itu, mereka punya pengertian tahun P itu berbicara tahun mulut yang terbuka yang mengeluarkan perkataan. Dan ini Roh Kudus beritahu kepada saya bahwa kita memasuki satu dekade 10 tahun, satu dekade namanya dekade P. Apa yang harus terjadi di dekade P? Yaitu begini.
Yang pertama ini, waktu masuk ke 5780 tahun lalu, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu harus ditangkap secara penuh oleh orang-orang yang betul-betul percaya kepada Dia. Maka waktu kami memasuki tahun lalu 5780 di P itu, Roh Kudus taruh tagline ayatnya Yohanes 15. Tinggallah di dalam aku, supaya firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi waktu masuk itu, waktu September itu ya, COVID belum masuk. COVID masuknya di Januari 2020. Januari 2020 mulai kedengaran dan masuk ke Indonesia nya tentu sekitar Februari Maret. Tapi mulai beraksi itu di Januari 2020. Tapi waktu 2019, waktu saya harus melepaskan, kami di dalam komunitas kami merayakan juga perayaan sesuai dengan kalender Ibrani. Jadi waktu September 2019 kami rayakan perayaan Rosh Hashanah 5780. Kemudian Roh Kudus kasih temanya bahwa ini adalah era mulut, era perkataan yang keluar dari mulutnya. Artinya begini, orang percaya harus tinggal di dalam perkataan yang sudah keluar dari mulutnya. Dan apa yang terjadi? Dimulai dengan apa? Satu peperangan. Karena Roh Kudus sudah kasih tahu bahwa di era P ini ada hal-hal yang sudah keluar dari mulutnya akan terjadi. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sekali lagi, setiap perkataan yang telah keluar dari mulutnya itu tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia. Dan Roh Kudus ingatkan kepada saya, di era P 10 tahun ini mulai dari 2020 kemarin, itu seharusnya menjadi tahun di mana setiap orang percaya harus menangkap bahwa inilah era di mana perkataan Tuhan yang sudah keluar dari mulutnya, yaitu Yesaya 55 ayat 11. Jadi P itu artinya the spoken word, perkataan yang diucapkan atau perkataan Tuhan yang sudah keluar dari mulutnya. Itu berbicara apa? 2020 Tuhan mau supaya kita orang-orang percaya punya keyakinan bahwa kita masuk ke dalam era penggenapan dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Kita sedang memasuki satu era yang besar yang mungkin saya tangkap ini, kita akan memasuki 10 tahun era revival yang besar sepanjang sejarah revival. Ya. Saya mau sampaikan lagi, kita akan memasuki era revival besar sepanjang sejarah revival. Dan di situ setan tidak mau, karena ternyata era P ini adalah era yang besar, satu agenda besar yang Tuhan mau segera terjadi di bawah kolong langit. Makanya setan mau masuk di awal. Dia mau masuk di awal, dia mau mengganggu perhatian manusia supaya manusia lebih memegang informasi yang ada di dalam dunia, supaya manusia lebih memegang perkataan si musuh lewat intimidasi, lewat ketakutan. Dan kita lihat orang jadi ketakutan. Tiba-tiba perkataan COVID itu menjadi terkenal, sangat populer. Sementara Tuhan sebenarnya mau perkataannya, namanya itu harus dimasyhurkan. Tetapi kita lihat setan berusaha mengalihkan perhatian. Setan berusaha membuat supaya dia lebih terkenal, supaya perkataannya lebih didengar daripada perkataan yang keluar dari Tuhan itu sendiri. Jadi di dalam 1 tahun kemarin, Roh Kudus sudah berbicara jauh-jauh hari, tinggal di dalam perkataanku, tinggal di dalam perkataanku. Jadi 5780 yang kemarin, sebenarnya Tuhan mau berkata begini, kamu masuk di dalam kemahku, kamu masuk, kamu tinggal di dalam hadiratku, tinggal di dalam hadiratku. Dan Roh Kudus berkata begini, orang-orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, kalau mereka betul-betul mendengar, maka aku akan bawa terus mereka. Ini dia huruf P ya. Ini tahun lalu nih. Tinggal di dalam aku. Akhirnya 1 tahun lewat. 1 tahun lewat. Dan kemudian waktu kita masuki tahun yang baru lagi ini, 2021. Apa yang Tuhan mau katakan di 2021? Maka kita lihat pesan yang berikutnya. Kalau angka 80, ya 80 tadi ditampilkan. 80 itu artinya P, yang berbicara tentang perkataan yang sudah keluar dari mulutnya. Sekarang bagaimana di 81? Kemudian Roh Kudus menyingkapkan begini. 1 itu berbicara tentang kehadirannya. Huruf pertama itu berbicara tentang siapakah dia. Alef, P, Alef. Alef itu berbicara tentang kehadiran Tuhan itu sendiri. Dan itu juga jadi ada begitu pesan yang sangat panjang sebenarnya. Waktu saya sudah bagikan di malam tahun baru yang kemarin, itu ada di YouTube channel saya, Timothy Parengkuan Official.
Kalau Anda mau ikuti apa yang saya bagi secara panjang lebar, pesan di 2021 ada di YouTube. Ada beberapa poin, ada 9 poin yang luar biasa. Saya tidak sanggup untuk bagikan semua ini, tapi saya bagikan juga hanya umumnya bahwa di 2021 menurut kalender Yahudi, 2021 menurut 5781, tetap kita ada di dalam kalender besar, yaitu perkataan yang sudah keluar dari mulutnya. Kemudian angka 1 itu berbicara tentang kehadiran Dia. Ada satu ayat yang menarik yang mungkin tidak banyak diperhatikan, tapi ayat itu terambil di Yesaya 48 ayat yang ke-16. Yesaya 48 ayat 16 itu berkata begini, "Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini, dari dahulu tidak pernah aku berkata." Ingat, berkata berarti ada perkataan. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, di situ saya garis bawahi apa yang dimaksud pada waktu hal itu terjadi. Ketika perkataan yang sudah keluar dari mulutnya akan dinyatakan. Di situ dikatakan, aku ada di situ. Kalau lihat Yesaya 48 ayat 16, inilah yang dinubuatkan oleh Yesaya 48 ayat 16. Ketika perkataan Tuhan sudah keluar dari mulutnya, maka ada waktunya di mana Tuhan akan hadir di situ. Jadi tahun 2021, kalau lihat di dalam kalender profetik, saya sebut sekarang kalender profetik yang adalah kalender 5781 punyanya orang Yahudi itu, yang sekarang disebut the years of the Lord, tahun-tahun Tuhan. Maka di sini Tuhan akan menyatakan kehadirannya. Dan apa yang terjadi ketika Dia hadir? Ketika Dia hadir, maka Dia akan menggenapi apa yang diucapkan. Dia mau bersukacita, Dia mau melihat orang-orang yang memegang perkataannya, Dia mau mendampingi orang-orang yang memegang perkataannya, Dia mau memegang tangan orang-orang yang juga menerima perkataannya. Dengan kata lain, Roh Kudus ingatkan kepada saya, kita sedang memasuki era di mana apa yang manusia katakan mustahil, tidak mustahil. Kenapa? Di mana Dia hadir, selalu terjadi hal-hal yang dahsyat. Ketika Tuhan hadir, selalu terjadi kebangkitan, selalu terjadi kehidupan, selalu terjadi pemulihan, selalu terjadi hal yang luar biasa. Sekalipun di awal setan berusaha menyerang, mengadakan peperangan, tapi Tuhan sudah mengagendakan. Rancanganku, dikatakan, adalah rancangan shalom yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi apa yang saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memasuki dekade P ini. Sudah ada di 2021, 5781, di mana Tuhan berkata, I am with you. When I see my word is being accomplished, I am with you. Ketika aku melihat perkataanku diterima, ketika ada orang-orang yang menyambut perkataan Tuhan, maka penyertaan Tuhan ada di situ. Hanya pesan yang kuat tuh begini, jangan kita termakan isu atau perkataan-perkataan yang di luar. Sebab ini peperangan perkataan. Kita ada di area warfare of the words. Jangan kita tangkap perkataan-perkataan yang berasal dari musuh. Kita harus menangkap perkataan-perkataan yang berasal dari firman. Sebab apa yang Dia ucapkan itu akan Dia genapi. Bahkan Dia katakan, aku hadir ketika aku melihat perkataanku diterima. Jadi kalau kita lihat agenda revival besar ini akan dimulai dari kelompok-kelompok yang kecil. Orang-orang yang sungguh-sungguh menangkap perkataan Tuhan. Inilah orang-orang yang mendatangkan revival besar. Kenapa saya katakan demikian? Hanya orang-orang yang menangkap agenda Tuhan, mereka yang menangkap perkataan yang sudah keluar dari mulutnya, waktu mereka berdoa, maka mereka mendoakan apa yang menjadi agenda Tuhan itu sendiri. Waktu kita terima perkataan yang sudah keluar dari mulutnya, kemudian kita berdoa, maka kita melepaskan, kita memperkatakan perkataan Tuhan yang harus tergenapi lagi. Maka kita akan lihat, karena Tuhan tunggu kesepakatan kita pada waktu kita mengerti bahwa ini adalah agenda besar. Ini adalah agenda besar. Kita tidak boleh terintimidasi, kita tidak boleh takut oleh apapun juga. Waktu kita pegang apa yang Dia katakan, kemudian waktu kita doakan dari apa yang kita terima dari Dia. Jadi dengar gini, doanya jangan kita doa karena masalah yang sedang terjadi. Doakan karena kita mengerti waktu Tuhan. Doakan karena kita mengerti apa yang Dia katakan di dalam waktunya. Kita tidak bisa lagi berdoa karena keadaan. Oh Tuhan, keadaan lagi susah. Oh Tuhan, jauhkanlah ini. Kita harus berdoa dari apa yang Tuhan tentukan di dalam waktunya. Kita harus berdoa dari apa yang Dia sudah ucapkan.
itu adalah senjata yang paling kuat. Sehingga apa? Betul, nanti nama di atas segala nama itu akan dimuliakan. Tahukah Anda, Roh Kudus ngomong gini, setan itu berusaha supaya anak-anak Tuhan lebih melihat perbuatan setan daripada melihat rancangan Tuhan. Setan maunya supaya orang percaya lebih melihat, lebih mendengar apa yang dia katakan, lebih terintimidasi daripada percaya kepada apa yang Tuhan mau nyatakan. Setan berusaha seperti itu sehingga ketakutan ada di mana-mana. Orang hidup serba takut, orang serba tidak yakin. Bagaimana ini keadaan ini bagaimana? Tapi saya mau katakan ya, di era dekade P kita akan mengalami mujizat yang supranatural. Kita akan mengalami mujizat seperti di dalam zamannya Yesus. Kita akan mengalami, ada satu cerita yang menarik di dalam zamannya Yesus tentang seorang perwira. Seorang perwira menghampiri Yesus. Kemudian perwira itu berkata begini, katakan sepatah kata, katakan saja sepatah kata, just speak a word, apa sajalah, katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa. Dan Yesus tercengang melihat iman perwira ini, karena perwira ini betul-betul percaya kepada apa saja yang Yesus ucapkan pasti ada mujizat. Dia dikatakan katakan apa saja, karena perwira itu berkata begini, aku nih orang yang ada di dalam tatanan, begitu ya. Aku ada di dalam tatanan, jago, jadi aku tahu order, aku tahu yang namanya tatanan. Ketika aku berbicara kepada bawahanku, lakukan ini, maka bawahanku harus lakukan. Aku pun punya atasan. Jadi orang ini pun mengerti soal tatanan. Anda bisa bayangkan, waktu seorang perwira mengerti tatanan, dan perwira ini betul-betul yakin, di dalam setiap perkataan ada order, ada tatanan, ada otoritas di dalamnya. Dan perwira ini melihat Yeshua, orang yang punya otoritas, orang punya tatanan. Jadi waktu perwira ini berkata, speak a word, katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan Roh Kudus ngomong begini, seharusnya di era P, dekade 10 tahun, karena Tuhan berkata begini, aku menanti orang-orang seperti perwira. Pada waktu Tuhan katakan, this is the time of my word, ini adalah waktu di mana perkataanku harus tergenapi. Maka di satu sisi Tuhan sedang menantikan orang-orang seperti perwira. Apa itu? Orang-orang yang punya iman untuk menangkap perkataan Tuhan. Karena kalau Anda baca dalam cerita itu, dikatakan iman seperti ini belum pernah ditemukan. Berarti apa? Yang berhubungan dengan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan harus disambut dengan orang yang punya iman. Jadi ini yang Roh Kudus sampaikan kepada saya, terus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam satu dekade P 10 tahun, maka tuh Roh Kudus berbicara begini, aku menanti orang-orang yang percaya bahwa this is the time, bahwa inilah saatnya di mana perkataan yang sudah keluar dari mulutnya akan dimanifestasikan menjadi kuasa, yaitu orang-orang yang menyambut perkataan Tuhan sepenuh hati. Itu sebabnya setan berusaha waktu 5780, karena dia tahu era P adalah era perkataan yang keluar dari mulut Tuhan yang harus disambut. Maka setan melepaskan intimidasi dengan ketakutan. Ketika ketakutan itu masuk, dunia kesehatan berbicara begini, pada waktu kita takut, imun kita turun. Dan rupanya begitulah caranya setan mengendalikan manusia. Waktu kita takut, imun turun dan setan akhirnya menyerang. Kenapa sampai demikian? Karena setan berusaha supaya iman daripada orang-orang percaya turun. Jadi ketika iman sudah turun, maka tidak mampu lagi menangkap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Akhirnya mereka dijerat dengan apa yang mereka dengar yang berasal dari kuasa kegelapan. 1 tahun ya, di tahun yang lalu saya sudah melihat dengan jelas, karena di 2019 Roh Kudus sudah memperingatkan kepada saya. Perhatikan, kalau mereka tidak tinggal di dalam perkataanku, tinggal di dalam aku, karena dia adalah firman, maka dalam 1 tahun ini banyak orang terintimidasi. Tuhan sedang berkata begini di era P. Saya harus maaf kalau saya ngomong agak keras. Harus, kenapa? Saya harus melepaskan apa yang Tuhan taruh untuk saya bagikan kepada setiap orang percaya. Di era P ini adalah era yang dahsyat, era di mana perkataan Tuhan akan digenapi. Tetapi ini juga menjadi era penyaringan, Bapak Ibu Saudara. Era penyaringan ini hanya orang-orang yang mempunyai kualitas seperti perwira akan masuk, di mana perkataan Tuhan akan menghasilkan mujizat.
Jadi di era ini penyaringan, bukan semua orang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan semua orang yang disebut orang yang agamawi, bukan aktivis gereja, bukan title pendeta, bukan. Tapi orang-orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, yang menerima perkataan Tuhan sepenuhnya, yang memilih untuk tidak mendengarkan perkataan musuh, tapi hanya mendengarkan perkataan Tuhan. Itulah orang-orang yang akan masuk di dalam dekade P ini, yang pada akhirnya menjadi satu revival. Karena jelas dengar ini, Roh Kudus katakan akan terjadi unusual revival, akan terjadi kebangunan rohani yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah revival. Karena ini adalah dekade di mana setiap perkataan Tuhan yang sudah keluar dari mulutnya tidak akan kembali sia-sia. Dengan kata lain, masuki 2021. Karena ini adalah P Alef, dia hadir. Berarti kalau dia hadir, dia menunggu orang-orang yang datang kepada dia. Dia menunggu orang-orang yang mempunyai mental seperti perwira. Dia menunggu orang-orang yang mengerti artinya tatanan, yang mengerti artinya kuasa firman, lalu datang kepada Tuhan, lalu berkata, terima kasih Tuhan buat tahun ini, Engkau hadir di sini untuk menunggu aku. Perhatikan ya apa yang dikatakan di pernyataan Tuhan ketika melihat perwira ini. Dia katakan begini, iman seperti ini belum pernah aku jumpai seorang pun di antara orang Israel. Kita harus tahu loh, berarti apa? Apa yang Yesus katakan itu berbicara isi hatinya. Dia rindu kalau dia hadir di mana perkataannya harus tergenapi. Dia rindu harus ada orang-orang mempunyai kualitas seperti perwira. Beberapa hari yang lalu di dalam doa, ketika saya berdoa, kemudian ada nubuatan yang harus keluar dari mulut saya waktu itu, dan Tuhan bilang begini, I am waiting for men and women. Aku menanti laki-laki dan perempuan. Aku menanti orang-orang yang akan muncul sebagai orang-orang yang akan berjalan mengaktifasikan perkataan yang sudah keluar dari mulutku. The generation of faith will rise. Generasi iman akan muncul sebab Tuhan menantikan orang-orang yang memiliki iman seperti perwira. Jadi saya dapat bahwa kita masuk di 2021. Kita masuk di dalam satu musim di mana Tuhan hadir di musim ini menantikan orang-orang yang datang kepada dia. Lalu dia katakan inilah orang-orang yang akan disebut generasi iman. The generation of faith must begin 2021. Generasi iman, generasi orang-orang yang mempunyai iman harus dimulai di 2021 ini. Inilah generasi yang akan Tuhan katakan, aku sudah mempercayakan perkataanku kepada mereka, lalu mereka mengucapkan lagi ke udara, maka aku akan menggenapi. Makanya akan terjadi revival besar. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dalam Yesaya 46 ayat 11, burung buas yang akan melaksanakan apa yang telah Tuhan rancangkan. Coba kita lihat Yesaya 46 ayat 11. Yesaya 46 ayat 11 dikatakan bahwa burung buas dari timur akan melaksanakan apa yang dia katakan, apa yang sudah dia rancangkan. Berarti apa? Kita generasi di Indonesia, Tuhan menantikan kemunculan orang-orang the faith generation, generasi para iman, generasi iman ini yang akan menggenapi keputusan Tuhan. Baca di situ, orang yang melaksanakan keputusan Tuhan, di mana apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan telah katakan. Baca di situ, maka aku telah mengatakannya. Itu P, perkataan yang sudah keluar dari mulutnya. Aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya. Aku hendak melaksanakannya. Dan Tuhan menemukan burung buas dari timur. Akan ada orang yang bermitra dengan dia. Tuhan sudah melepaskan bagian dia. Tuhan sudah melepaskan perkataannya. Sekarang Tuhan menunggu para eksekutor. Tuhan menunggu orang yang bersepakat dan melepaskan perkataan itu ke udara dan berkata, revival akan terjadi di negeriku. Sebab aku masuk di dalam tahun di mana Tuhan katakan harus terjadi apa yang sudah keluar dari mulutnya. Sekarang aku sebagai putra daerah, aku harus berkata, di tempatku perkataan ini harus tergenapi. Maka kita akan bertemu lagi kejadian-kejadian yang ajaib, hal-hal supranatural. Sebab dari perkataan yang keluar dari mulutnya, waktu kita sepakat, kita mendeklarasikannya lagi, lalu kita menjadi bejana yang akan dilihat oleh Tuhan. Bejana iman, generasi iman yang luar biasa. Maka kita akan lihat apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil ketika mengalami jalan buntu. Tapi generasi seperti ini, inilah generasi yang akan terus
melepaskan apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan. Karena kalau perkataan sudah keluar dari mulutnya, ini luar biasa ya. Tuhan telah melepaskan firman-Nya. Tetapi firman itu tidak bisa tereksekusi sebelum ada orang yang menyambutnya. Sebelum ada orang yang menerimanya. Begitu ada orang yang menerimanya, maka firman itu akan tereksekusi. Maka sebab gini, Tuhan mau jadikan kita mitra. Tuhan mau jadikan kita mitra. Ingat gak satu lagi, waktu Yesus mengajar doa. Waktu Yesus mengajar doa kepada murid-muridnya, Yesus berkata, kalau kamu mau berdoa, berdoalah demikian, Bapa dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu tertulis di dalam Alkitab. Itu satu doa yang diajar. Doa yang diajar. Pak, maaf, baterai Bapak kayaknya perlu dibantu. Baterai. Itu dikatakan bahwa waktu Yesus mengajar satu doa, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di sorga. Artinya ada kehendak Tuhan yang harus tergenapi di bumi. Tetapi kehendak Tuhan tidak bisa terjadi di bumi sebelum ada yang mendoakannya. Artinya hanya orang-orang yang mendoakan kehendak Tuhan, yang tepat seperti apa yang dia katakan, yang tepat seperti apa yang dia ucapkan, yang masuk pada musimnya, hanya orang-orang demikian akan mendatangkan kehendak Tuhan ke bumi. Seperti yang sudah tertulis, seperti yang sudah diucapkan. Jadi inilah era di mana kita akan melepaskan perkataan yang kita sudah terima, yang sudah keluar dari mulutnya, kita akan lepaskan lagi, maka kita akan terjadi firman Tuhan akan digenapi. Dikatakan, datanglah kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maka kita akan melihat hal yang baru. Jadi yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersuka cita. Jangan terintimidasi. Sebab kalau kita masih terintimidasi, kita nggak kuat. Generasi yang harus muncul, tua muda. Sekarang Roh Kudus ngomong begini, ini bukan terbatas untuk generasi muda saja. Ada orang-orang tertentu berbicara tentang generasi ini, generasi itu. Bukan tergantung generasi apa. Satu saja yang Tuhan ngomong, the faith. Ya, orang-orang yang akan muncul di hari ini seperti perwira itu, yang memiliki iman. Apa sih iman? Itulah orang-orang yang menangkap apa yang belum kelihatan, tapi menangkap perkataan Tuhan. Tahukah Anda, di dalam perkataan yang sudah keluar dari mulutnya, ada hal-hal yang belum terlihat, ada hal-hal yang belum dialami. Tetapi kalau kita menangkapnya dengan iman, bahwa apa yang Tuhan katakan, kami ada di dalam era pemulihan segala sesuatu. Itu era P. Kami ada di dalam era pemulihan segala sesuatu. Sekalipun kami belum lihat, tapi kami melihat, kami menangkap perkataan itu. Kami tahu di dalam perkataan itu atau di balik perkataan itu ada kejadian yang harus dinyatakan, yaitu pemulihan segala sesuatu. Jadi era 2021, Tuhan hadir 5781. Dia hadir dan dia mau menyambut orang-orang yang dia panggil untuk mengeksekusi lewat doa-doa kita yang selaras dengan musimnya. Inilah musimnya. Lewat doa-doa yang selaras dari apa yang dia sudah katakan. Inilah saatnya. Apa yang dia sudah katakan tentang pemulihan segala sesuatu, itu harus tergenapi. Orang lain mungkin berbicara tentang the second coming. Orang lain berbicara tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi saya melihat belum banyak yang melihat ada satu masa sebelum dia datang kembali. Semua berbicara tentang kedatangan Tuhan. Semua berbicara tentang masa-masa yang sulit, persiapan untuk masuk kepada zaman antikris dan lain sebagainya. Tapi tidak banyak orang yang melihat waktu sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, atau waktu sebelum kedatangan antikris, bahkan banyak yang tidak tahu. Dan ini yang Roh Kudus katakan, sebelum dia datang kembali, sebelum kesusahan besar masa antikris itu, ada satu masa yang tertulis dalam Kisah Rasul 3:21. Pemulihan segala sesuatu seperti yang sudah diucapkan kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi kita ada di dalam era apa yang sudah diucapkan hamba-hambanya para nabi, apa yang sudah dibukakan dari waktu ke waktu. Kita ada di 10 tahun, satu dekade, namanya dekade P, sudah ada di P Alef, yaitu kita ada di era setiap perkataan Tuhan akan tergenapi. Doa saya supaya apa yang menjadi janjinya tergenapi dulu atas kehidupan kita semua, supaya kita bisa meneruskannya, menyampaikannya kepada orang lain, bahwa kita punya berita. Satu ayat terakhir, Yesaya 53 ayat yang pertama. Apa yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat yang pertama, kita lihat di situ. Yesaya
Pas Yesaya 53 ayat yang pertama dikatakan, Yesaya 53 ayat pertama, iya tolong ditampilkan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Kita perhatikan ada dua hal. Ada orang-orang yang akan memberitakan berita Tuhan. Siapakah mereka? Saya mau sampaikan, itulah kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang setia, yang ikuti, yang selalu berdoa setiap minggunya. Maka Anda dan saya masuk dalam kategori orang-orang yang punya berita Tuhan. Apa yang harus diketahui berita Tuhan? Apa yang diberitakan? Waktunya Tuhan, di mana setiap firman akan menjadi kenyataan. Inilah dekade P. Lalu di P Alef 2021 dia hadir untuk menyaksikan orang-orang yang dipanggil oleh dia, yang akan bermitra dengan dia, mendeklarasikan kembali perkataan yang sudah keluar dari mulutnya. Maka orang-orang yang lain akan percaya kepada berita yang kita bawa. Sebab kita akan katakan kepada tubuh Kristus, jangan dengar berita yang lain, dengarkanlah berita yang kami sampaikan. Inilah tahun pemulihan segala sesuatu, seperti yang dikatakan oleh para nabinya. Inilah saatnya, dan dia hadir untuk menyaksikan apa yang dia sudah katakan. Jadi kuatkan, teguhkanlah hatimu. Kita ada di hari-hari yang luar biasa. Terus tinggal di dalam firman. Lihatlah rancangan Tuhan itu dahsyat buat kehidupan kita semua. Sebab kalau menurut kalender Tuhan itu 5781, ini Tuhan sendiri excited untuk melihat kita datang dan berkata, Tuhan aku dengar Engkau memberikan berita itu kepadaku, dan aku mengalami beritamu, dan aku akan memberitakan kepada orang lain. Supaya mereka tahu keperkasaan Tuhan, tangan Tuhan yang perkasa itu seperti apa. Lihat ya, nanti perhatikan. Saya harus menyampaikan di live streaming saya harus deklarasikan bahwa 2021 mulai bulan Januari harus dideklarasikan sebagai bulan kemenangan. Roh Kudus ngomong kepada saya, dan sekarang saya juga himbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita deklarasikan bersama bulan Januari 2021 sebagai bulan kemenangan. Satu tahun ini sebenarnya 5781 itu disebut juga tahun kehadiran dia. Kalau dia hadir itu apa? Maka dia menyatakan kemenangan. Jadi dengan kata lain, 2021 sesuai dengan 5781 itu juga disebut the year of victory, tahun kemenangan. Kalau Anda mau mengalami kemenangan, sepakat dengan firman-Nya, terima firman-Nya, biar imanmu bangkit. Apapun yang coba-coba datang, tantangan apapun juga, katakan, sudah selesai. Tuhan sudah menyelesaikan permasalahanku. Sekarang aku menerima kemenangan yang disediakan bagiku. Dan itu terjadi sebab aku sepakat dengan perkataannya. Dan lihatlah, tahun ini akan merupakan tahun kemenangan. Jadi saya himbau, mari ketika Anda berdoa, deklarasikan sebagai bulan dan tahun kemenangan. Sebab inilah yang Tuhan mau supaya terjadi dan terlaksana. Kata Yesaya 46 ayat 11. Amazing. Sebab perancangan Tuhan memang rancangan kemenangan. Kita tidak ditakdirkan untuk kalah. Kita tidak ditakdirkan untuk hancur. Tapi we are destined to win, to reign. Kita ditentukan untuk menang dan mengalami kemenangan. Woo! You are my champion. Dia adalah sang juara bagiku. Biarlah dia juga sang juara buat kita semua. Deklarasikan itu semua buat kita semua, ya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat tahun baru. Berjalanlah terus dalam kekuatan firman-Nya. Jangan goyah, tapi bersyukurlah bahwa Tuhan itu dahsyat. Oke, Ibu Eli, God bless you. Bapak Ibu, mari kita berikan kemuliaan yang Yes, haleluya. Bulan kemenangan, tahun kemenangan. Amin. Kami terima. menang, Tete Lestai, amin. Yes, sudah selesai, Tete Lestai, betul. Selesai. Haleluya. Oke, Tuhan berkati ya. Shalom Bapak Ibu semua sekalian. Saya berdoa bahwa rancangan Tuhan yang dahsyat terjadi atas Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, untuk kesehatanmu, keluargamu, anak-anakmu, cucumu, pelayananmu, pekerjaanmu, kehidupanmu, keuanganmu, di dalam nama Yesus tahun kemenangan. Kamu akan
mengalami terobosan baru. Tuhan berkata, engkau akan mengalami terobosan baru. Engkau akan mengalami hal-hal yang belum pernah kamu lihat. Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan apa yang belum pernah masuk dalam hatimu, itu yang aku sediakan. Demikian perkataan Tuhan. Karena itu bersukacitalah, aku hadir bagimu di tahun ini. Demikian. Amin. Haleluya.